Moving episode 2 dimulai dengan kilas balik ke Desember tahun 2003, ketika Mi Hyun dan Bong Seok pindah ke kota. Meskipun Bong Seok sudah cukup umur untuk berjalan, Mi Hyun tetap menggendongnya di punggungnya. Mi Hyun tampak lelah dan mulai menangis diam-diam di restoran saat dia mencoba mencegah Bong Seok naik ke atas. Dia mengakui kepada putranya bahwa dia lelah. Mi Hyun kemudian menyewa rumah kaca besar di daerah terpencil, bermil-mil dari kota. Dia membayar sewa di muka tetapi hanya memiliki satu syarat. Pemilik properti tidak pernah diizinkan mampir. Saat dia pergi ke pasar untuk membeli daging, pedagang daging yang merupakan seorang wanita memandang aneh ke Mi Hyun. Karena dia menggendong anaknya yang tampak sudah besar. Mereka tidak memulai dengan nada yang benar karena Mi Hyun salah mengira pertanyaannya tentang menggendong Bong Seok sebagai penilaian. Namun, ternyata si tukang daging mengkhawatirkan Mi Hyun karena dia terlihat kewalahan. Dia adalah orang tua dari seorang anak penyandang disabilitas dan hanya ingin membantu. Dia menyarankan Mi Hyun untuk mengajari Bong Seok keterampilan yang dia perlukan untuk bertahan hidup tanpanya. Setelah kejadian ini, Mi Hyun mulai melatih Bong Seok berjalan tanpa terbang. Dia melatihnya selama berbulan-bulan, mengikatnya dengan beban untuk membantunya tetap membumi. Dia memperhatikan apa yang memicu anaknya terbang dan menyadari bahwa emosi dan berat badan adalah faktor besar. Sejak itu, dia berusaha untuk tidak terlalu sering tersenyum pada putranya dan berusaha keras menjaga pola makannya. Perubahan cuaca juga mempengaruhi kemampuan ketinggian Bong Seok, setiap kali hujan semakin sulit dikendalikan. Kemudian, pada tahun 2007, dia membeli rumah dan mengubah lantai bawahnya menjadi restoran Donkatsu. Dia mencoba yang terbaik untuk mengisolasi Bong Seok dari teman-temannya untuk melindungi rahasianya. Inilah sebabnya, Bong Seok menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dengan menonton TV sepulang sekolah. Ia menjadi terpesona dengan bunga eman, pahlawan terbang mirip Superman, dan ingin menjadi seperti dia. Suatu hari, dia sedang bermain pahlawan bersama teman-temannya dan melupakan dirinya sendiri. Dia akhirnya terbang dan teman-temannya terkejut. Seorang temannya mencoba melakukan hal yang sama dengan melompat dari tembok panjat tinggi di halaman sekolah. Bocah itu jatuh terluka dan Bong Seok disalahkan atas kecelakaan itu. Guru tersebut menyatakan bahwa dia menghasut yang lain untuk melompat. Tentu saja, gurunya tidak mempercayai anak-anak ketika mereka mengatakan Bong Seok terbang. Mi Hyun dipanggil ke kantor dan dia meminta maaf sebesar-besarnya. Bong Seok merasa sedih melihat ibunya meminta maaf karena dia tidak mengerti kesalahan apa yang dia lakukan. Mi Hyun mencoba menjelaskan bahwa dia spesial dan karena itu memiliki kekuatan. Dia memintanya untuk memperhatikan orang-orang yang berbeda darinya jika dia ingin menjadi pahlawan. Omelan ini membuat Bong Seok sedih, dia menangis di tengah hujan dan hampir terbang malam itu. Untungnya, Mi Hyun ada di sana untuk menariknya kembali. Begitu dia menurunkannya kembali, dia meminta maaf dan berjanji untuk melindunginya. Saat ini, tahun 2018, Bong Seok resmi menginjak usia remaja dan semakin sulit menjaga berat badan serta mengendalikan emosinya. Mi Hyun mengakui bahwa itu tidak mudah karena hormonnya tidak menentu. Sesekali, Bong Seok masih tertidur di atap. Kali ini hidungnya terluka di atap. Dalam perjalanan ke sekolah, Bong Seok mencoba menunggu Hui Su dan sopir bus, Gie-do menggodanya. Gie-do mengira mereka berkencan tapi Bong Seok menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Seperti biasa, Hui Su berlari ke sekolah meski hujan deras. Bong Seok mencoba mengawasinya dari bus.